Inilah cerita tentang Firman, seorang pria berusia 60 tahun yang tak sengaja menemukan kembali getaran dalam dirinya. Sesuatu yang telah lama terkubur dalam kenangan. Dan Farah, gadis berusia 20 tahun yang penuh semangat dan impian. Apakah ini hanya nostalgia masa lalu? Ataukah mungkin mereka dituntun untuk sesuatu yang lebih besar? Sebuah kisah yang menggetarkan jiwa. Taman di dekat rumahnya telah menjadi tempat favorit Firman untuk menghabiskan waktu. Dengan buku di tangan dan secangkir kopi terhidang di sampingnya, ia menikmati semilir angin yang berhembus. Hari itu langit cerah, dengan awan putih yang perlahan berarak. Burung-burung riang menyanyikan nada-nada yang memenuhi udara. Dari kejauhan, matanya tertumbuk pada seorang gadis yang duduk di bangku taman. Ia tampak serius, menulis sesuatu di buku catatannya. Firman mengamati diam-diam. Sebagai mantan guru, ia bisa mengenali ekspresi seseorang yang sedang menuangkan pikirannya ke dalam tulisan. Hari ini, entah mengapa, Firman merasa terdorong untuk mendekatinya. Ia bukan tipe orang yang suka ikut campur dalam urusan orang lain, tetapi ada sesuatu pada gadis itu yang membuatnya ingin mengenalnya lebih jauh. Ketika ia baru saja hendak berdiri, tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat beberapa lembar kertas dari buku catatan gadis itu berterbangan. Gadis itu terkejut, berusaha menangkap lembaran-lembaran yang melayang di udara. Beberapa jatuh ke tanah, dan salah satunya terbang mendekati kaki Firman. Tanpa berpikir panjang, Firman mengambil kertas itu dan membacanya sekilas sebelum menyerahkannya kembali. Sebuah puisi, gumamnya dalam hati. Ia melirik gadis itu, yang kini berdiri di hadapannya, tersenyum malu-malu. "Maaf, Pak." Anginnya tiba-tiba bertiup kencang, katanya sambil meraih kertas itu dari tangan Firman. "Tidak apa-apa," jawab Firman dengan senyum ramah. "Saya tidak sengaja melihat sedikit isi tulisanmu. Kamu seorang penyair?" Gadis itu terkekeh. "Saya hanya menulis untuk diri sendiri. Belum pantas disebut penyair." Firman mengangguk pelan. "Tapi dari yang saya baca, sepertinya kamu punya bakat. Kalau boleh tahu, siapa namamu?" "Farah." "Pak, senang bertemu denganmu. Saya Firman." Dan begitulah percakapan pertama mereka dimulai. Hari itu menjadi awal dari sebuah kisah yang tak pernah Firman bayangkan sebelumnya. Kisah yang perlahan-lahan akan mengubah hidupnya. Sejak pertemuan pertama itu, Firman dan Farah semakin sering bertemu di taman. Tidak ada janji, tidak ada kesepakatan, tetapi mereka selalu menemukan diri mereka berada di tempat yang sama, pada waktu yang hampir bersamaan. Suatu sore, Firman menyesap kopinya pelan. Matanya melirik ke arah Farah, yang sedang sibuk mencoret-coret halaman bukunya. "Kamu selalu menulis dengan serius. Apa yang kamu tulis kali ini?" tanyanya. Farah tiba-tiba mengangkat wajahnya, tersenyum kecil. "Puisi, Pak. Tentang seseorang yang menunggu sesuatu yang tak pasti." Firman terdiam sejenak. Kata-kata itu membawanya ke masa mudanya, pada seseorang yang pernah ia tunggu, tetapi tak pernah kembali. Kenangan itu muncul seperti angin, membawa aroma masa lalu. "Kamu sering menulis puisi seperti itu?" Firman berusaha menarik pikirannya dari ingatan yang muncul tiba-tiba. "Saya suka menulis tentang perasaan yang sulit diungkapkan. Rasanya lebih mudah menyampaikannya lewat kata-kata." Firman tersenyum, lalu menatap langit yang mulai memudar warnanya. "Dulu saya juga menulis puisi. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak hal yang bisa dituliskan." Farah terdiam, lalu berkata, "Maukah kamu membaca puisiku untukku?" Firman mengangguk, mengambil buku catatan yang disodorkan Farah, lalu membacanya pelan. Waktu berjalan membawa rindu, tapi langkahnya tak pernah kembali ke situ. Firman merasakan sesuatu di dalam dadanya. Puisi itu terasa begitu sederhana, tetapi begitu dalam. Itu indah,
katanya akhirnya. Terima kasih, Pak Firman, ucap Farah lirih. Saat itu, Firman menyadari bahwa pertemuannya dengan Farah membawa bukan hanya kenangan, tetapi juga sesuatu yang lebih besar. Sebuah perasaan yang mulai tumbuh perlahan di hatinya. Hari-hari Firman sebelumnya terasa begitu lambat. Rutinitas yang dulu padat kini digantikan oleh keheningan yang terkadang menyesakan. Namun, kehadiran Farah mengubah segalanya. Gadis itu seperti angin segar di tengah hidupnya yang sunyi. Firman tahu perasaan itu seharusnya tidak ada. Ia sadar perbedaan usia di antara mereka begitu jauh. Farah memiliki dunia yang luas untuk dijelajahi, sementara dirinya hanyalah pria tua yang telah melewati banyak hal. Namun, Farah berbeda. Ia bukan hanya gadis muda yang ceria, tetapi juga seseorang yang membawa cahaya dalam hidup Firman. Pak Firman, lihat ini, katanya suatu hari, sambil menunjukkan buku kecil yang tampak baru. Firman mengernyit penasaran. Apa itu? Saya baru saja mencetak kumpulan puisiku. Saya sendiri, Farah, menjawab dengan penuh semangat. Memang masih sederhana dan hanya dicetak dalam jumlah kecil. Tapi inilah impian saya sejak lama. Firman tersenyum. Ia mengambil buku itu dan membolak-balik halamannya dengan hati-hati. Di sana, ia menemukan berbagai puisi yang penuh perasaan. Pikirannya melayang ke masa lalu. Dulu, ia juga seorang penulis. Ia suka menulis puisi, cerita pendek, bahkan pernah mencoba menulis novel. Tetapi hidup tidak selalu berjalan seperti yang direncanakan. Kebutuhan hidup memaksanya untuk memilih jalan yang lebih aman, menjadi seorang guru. Ia mencintai pekerjaannya, tetapi ada bagian dalam dirinya yang selalu merasa ada sesuatu yang belum selesai. Kini, melihat Farah dengan semangatnya yang menggebu-gebu, Firman merasa seolah melihat dirinya yang dulu. Tetapi ada satu hal yang membuatnya semakin gelisah. Farah mengingatkannya pada seseorang dari masa lalunya. Seseorang yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati, tetapi akhirnya pergi meninggalkannya. Namanya Ratna. 30 tahun yang lalu, Firman adalah seorang pemuda berusia 30 tahun dan baru saja menjadi seorang guru di sebuah sekolah menengah. Ia memiliki impian besar menjadi seorang penulis, tetapi ia juga mencintai pekerjaannya, mengajar anak-anak tentang sastra dan bahasa. Di sekolah itulah ia bertemu dengan Ratna. Ratna adalah seorang mahasiswi yang saat itu sedang melakukan program magang sebagai guru. Ia cerdas, penuh semangat, dan memiliki kepribadian yang bisa membuat siapapun jatuh hati. Firman dan Ratna sering menghabiskan waktu bersama, membahas sastra, puisi, dan impian mereka tentang masa depan. Mereka berbagi banyak tawa, mimpi, dan perasaan yang tumbuh di hati. Firman mencintai Ratna dan ia yakin Ratna juga mencintainya. Namun, seiring waktu, komunikasi mereka semakin jarang, hingga akhirnya berhenti sama sekali. Firman tidak pernah tahu apa yang terjadi pada Ratna setelah itu. Ia hanya tahu satu hal, Ratna tidak pernah kembali, dan ia telah kehilangan seseorang yang begitu berarti dalam hidupnya. Firman menghela napas panjang. Kini, bertahun-tahun kemudian, sesuatu yang mirip dengan perasaan itu kembali hadir. Bukan Ratna, tapi ada sesuatu pada Farah yang begitu mirip. Kegigihannya, semangatnya, cara bicaranya tentang impian dan dunia yang ingin ia jelajahi. Setiap sore, Firman duduk di bangku kayu tua di bawah pohon besar, menikmati waktu yang berlalu dengan tenang. Tapi hari ini berbeda. Ada tawa yang sebelumnya tidak ada. Ada seseorang yang kini hadir, mengenakan kemeja putih dan rok panjang berwarna coklat. Rambutnya yang dikuncir membuatnya terlihat lebih muda, lebih segar. Firman yang sedang membaca buku mengangkat kepalanya ketika gadis itu duduk di sebelahnya. "Pak Firman," kata Farah ceria. "Saya baru saja mendapatkan tawaran untuk mengisi acara baca puisi di sebuah festival sastra. Ini pertama kalinya saya diundang sebagai penyair." Mata Firman berbinar. "Itu kabar yang luar biasa, Farah. Selamat." Farah tersenyum lebar. "Terima kasih, Pak. Tapi saya juga sedikit gugup.
Saya belum pernah membaca puisi di depan banyak orang sebelumnya. Firman tertawa kecil. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Puisimu bagus, dan kamu pantas untuk tampil di sana. Farah menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Pak Firman selalu tahu bagaimana cara membuat saya merasa lebih baik. Percakapan mereka berlanjut, membahas berbagai hal tentang puisi, sastra, dan kehidupan. Namun, di tengah obrolan mereka, Firman menyadari sesuatu. Ia menikmati setiap momen bersama Farah. Ia menyukai bagaimana mata gadis itu berbinar saat berbicara tentang impiannya. Ia menyukai suara tawanya. Ia menyukai kehadiran gadis itu. Dan disitulah kenyataan itu menghantamnya. Ia tidak hanya sekadar menyukai kehadiran Farah. Ia jatuh cinta padanya. Firman berjalan pulang dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya. Perasaan yang menggelayuti hatinya begitu berat. Ia menyandarkan tubuhnya di kursi kayu di teras rumahnya, menatap langit yang mulai gelap. Ini gila, gumamnya pelan. Ia seorang pria berusia 60 tahun. Farah baru 20 tahun. Perbedaan usia mereka seperti dua dunia yang tidak akan pernah bersatu. Itu yang paling menyakitkan. Baginya, Farah hanyalah seorang gadis yang melihatnya sebagai teman, tidak lebih. Firman menghela napas panjang. Ia menutup matanya, mencoba mengusir pikiran-pikiran yang mulai merapuhkannya. Namun, semakin ia mencoba menolak, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Keesokan harinya, Firman memutuskan untuk tidak pergi ke taman seperti biasanya. Ia butuh waktu untuk sendiri, untuk berpikir jernih. Di ruang tamunya, terdengar suara ketukan di pintu. Dengan sedikit heran, ia berjalan menuju pintu dan membukanya. Di sana, berdiri Farah dengan senyum cerah. Pak Firman, saya tahu Bapak pasti ada di rumah, katanya riang. Firman mengernyit. Kenapa kamu yakin begitu? Farah mengangkat kantong kertas yang dibawanya. Karena saya membawa teh dan kue. Bapak tidak mungkin menolak minum teh sore ini. Firman terdiam sesaat sebelum akhirnya tersenyum. Masuklah. Farah melangkah masuk dan meletakkan teh serta beberapa kue di meja. Rumah Firman sederhana, tapi terasa hangat. Buku-buku memenuhi rak di sudut ruangan, menunjukkan kecintaannya pada sastra. Kenapa kamu tidak ke taman hari ini, Pak? Tanya Farah penasaran. Firman tersenyum kecil. Hanya ingin beristirahat di rumah. Farah menatapnya dengan ekspresi sedikit khawatir. Bapak tidak sakit, kan? Firman tertawa. Tidak, Farah. Aku baik-baik saja. Farah menghela napas lega. Baguslah. Saya kira Bapak menghindari saya. Firman sedikit terkejut. Kenapa saya harus menghindarimu? Farah mengangkat bahu. Saya tidak tahu. Hanya perasaan saya saja. Firman menatap gadis itu. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi ia menahannya. Mereka duduk bersama, menikmati teh dan berbincang seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini.